sakit. Di tengah-tengah dalam Sunan Kalijaga baca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu bahasa Arabnya syahadaten, sampai jadi lidah Jawa menjadi sekaten. Itu asal syahadaten. 2 syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Dibaca oleh Sunan Kalijaga, bacanya pakai lagu, diiringi dengan gamelan. Ini sejarah. Kalau sini ya pakai hadro. Coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keseni lawan hati ingkang nandhep boten wonten pangeran kejawi Gusti Allah. Ampun keseni lawan hati ingkang nandhep Kanjeng Nabi Muhammad dados putusanipun Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai Maulid Nabi di Demak, masyarakat Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Maka Islam berkembang setelah ada Maulid Nabi. Itu pada cepat. Maka dilestarikan sampai sekarang di Jogja, namanya sekaten syahadat. Sejarah. Kebetulan ada wali dari Purworejo, tapi tidak begitu alim. Maulid Nabi pertama di Demak, wali dari Purworejo itu dapat tugas dari Raden Patah, ketua bagian konsumsi. Namanya Cokrojo. Yang terkenal dengan nama Sunan Geseng. Dari Kendetan Bagelen, yang akhirnya di daerah Bagelen itu ada ulama besar yang menjadi gurunya Pangeran Diponegoro, Mbah Ki Haji Bairowi dari Bagelen Purworejo. Mbah Ki Haji Bairowi punya putra namanya Mbah Ki Haji Hasan Mukibat dari Kendetan Bagelen. Salah satu keturunan Mbah Hasan Mukibat di Palembang menjadi menteri perhubungan Bapak Ismail Budi Karya Sumadi. Jadi Pak Budi Karya Sumadi orang Palembang itu keturunan Purworejo, cucu dari Mbah Haji Hasan Mukibat. Tempat kelahiran Sunan Geseng. Maka di kampung kami ada lagu Sunan Geseng. Bahasanya Jawa, lagunya Sunda. Ini hadroh bisa. Sunan Geseng
murid Sunan Kalijogo, bangun masjid ing Loano Purworejo, tekan saiki bangunane isih ono ing desa saya berpengalaman di berbagai hatur, sampai Malaysia, sampai Hong Kong, sampai Guangzhou, sampai Johor, sampai Riau, sampai Kalimantan. Tolong pakaian lagi ya. Betul. Terus kalau kita bicara santri, saya ingin ngajak hadirin untuk mengingat-ingat sejarah. Dulu ada tokoh nasional, namanya almarhum Dr. Douwes Keker. Siapa itu Douwes Keker? Multatuli Setiabudi. Mereka yang belajar sejarah semuanya kenal. Douwes Keker ini seorang Belanda, dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Akan tetapi setelah di Indonesia, kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa kita, akhirnya Dr. Douwes Keker bergabung dengan pergerakan bangsa kita, bahkan kadang-kadang semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri. Itu Dr. Douwes Keker Belanda, yang punya nama lain Multatuli dan Setiabudi. Setelah Dr. Douwes Keker kenal kiai, kenal santri, juga
punya pendapat begini dalam sebuah bukunya. Kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Saya ulangi, tolong nanti ditepuk tangannya. Betul? Kalau tidak ada kiai, ini mic-nya. Kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Tapi nggak cukup cuma tepuk tangan saja, ada tidak lanjut. Betul? Bersyukurlah bangsa Indonesia karena ada pondok pesantren. Betul? En ora-ora kiai lan pondok pesantren greget bila bangsa wis rusak wit biyen. Sejarah telah membuktikan para pengusir penjajah di garis terdepan adalah alumni pondok pesantren. Betul? Yang mau tepuk tangan dengan semangat, saya doakan mudah-mudahan rezekinya lebih banyak daripada yang semangat. Alhamdulillah. 100 berdoa. Alhamdulillah. Juga dari bahkan ada alumni pesantren menghimpun kekuatan berperan memusuhi Belanda. Di Jawa ada santri namanya Abdul Hamid, lahir di desa Tegalrejo. Abdul Hamid lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Abdul Hamid menjadi santrinya Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Nur Sotik di pondok pesantren Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Abdul Hamid mengaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Bairowi Santren Bagelen Purworejo yang makamnya ada di Gudikan, Bantul, Yogyakarta. Abdul Hamid berguru ilmu zikir tarekat kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Terakhir Abdul Hamid berguru ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu perang dan kekebalan tubuh di hadapan Kiai Haji Nur Muhammad Nabi Wongso Salaman Magelang, Borobudur ke arah barat 9 km. Abdul Hamid wafat dan dimakamkan di Makassar, dekat ujung pandang, dekat Pantai Losari. Ibu-ibu sudah pernah dengar nama Pantai Losari itu? Pak, maaf Pak, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk mengadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji, pindah ke tanah Jawa. Kalau visualisasi orang-orang kesakitan menangis karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benar Mas. Betul? Abdul Hamid namanya oleh pemerintah diabadikan menjadi nama kampus negeri di Kota Semarang. Bahkan Abdul Hamid oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Abdul Hamid terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro, namanya kecil Ontowilyo, namanya santri Abdul Hamid. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro
Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalodo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Karajawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Dua Selarong Kawan menghimpun kekuatan 5 tahun memusuhi Belanda 1835 sampai 1825 sampai 30. Walaupun cuma 5 tahun, uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri karena menghadapi Pangeran Diponegoro santri. Kalau Bapak berkesempatan berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar peninggalan Pangeran Diponegoro di kantor Karangsidenan itu sekarang namanya Bakor Ludua Jatuh, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro punya 3 peninggalan. Pertama, Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang muslim. Peninggalan yang kedua, tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir, bahkan tarekat. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh tarekat. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan mengatakan Diponegoro guru tarekat Qadiriyah merangkap Sasaria. Peninggalan yang ketiga, kitab Fathul Qorib, kitab madhab Syafi'i. Maka Diponegoro bermadhab Syafi'i, maaf terawihnya 20 rakaat, subuhnya pakai urut, jumatannya 2 kali adzan, habis sholat baca wirid. Diponegoro namanya ahlu sunnah wal. Kalau sekarang Nahdlatul Ulama yang punya lagu Jalur Lapor dulu. Lagu Jalur Lapor ini kan ngarang Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah orang hebat. Indonesia merdeka tahun 45, tapi tahun 26 Mbah Wahab sudah bilang Indonesia tanah air tahun 26. Cuma bilangnya pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia dikejar-kejar Belanda. Pakai bahasa Arab dan pakai lagu. Bawa bikin lagu Indonesia biladi anta'un wa nurfakhoma kullu may ya'tika yawman tomihai yalqa kimama. Itu karya Bapak. Indonesia biladi, artinya Indonesia tanah airku. Itu bilang Ismail Marzuki mengatakan tanah air kita, betul? Ada lagu Indonesia tanah air kita. Yuk sama-sama. Pusaka abad dan jaya Indonesia sejahtera. Tolong hati siap. Nanti sampai kata-kata di sana semuanya ngacungkan di sana kan? Masa dia nggak ngacung dulu? Ya konsekuensi namanya itu. Kalau sih belum. Karena coba di sana kok gini, tidak menyelesaikan masalah itu. Belum. Yuk, adalah siap. Indonesia tanah air kita, pusaka Indonesia sejak dulu bangsa negeri, puja-puja bangsa di sana.
Indonesia itu isinya apa di sana? Tadi kan bilang di sana. Ayo, sana apa sini? Tadi kan bilang di sana. Loh, gini loh, itu mencontoh Al-Quran. Allah kasih contoh. Al-Quran kan dekat di hadapan kita. Tapi Allah berfirman, kalau kita pula kayak Al-Quran jauh kayak dalam ilmu gramatika Arab, lokasi dekat disebut jauh itu justru takdir hormat gitu. Maka Israel Majuki ngerti gramatika Arab itu tidak salah. Al-Quran kasih Allah kasih contoh dari kita itu dari Quran dari kan jauh. Kalau harga kan dekat. Sayangnya Bapak harga yang lebih dari kan juga ketika dulu lagi pesantren itu. Ketika pesantren kayak gini. Tahun 26 Bahram sudah bilang Indonesia tanah airku. Tahun 26 Indonesia bila lagunya asli Bapak itu. Sekarang lagunya diganti lagu era Android sama Samsung, lagu Sherlock. Ganti lagunya. Ya Lamaton. Biar dapat berkahnya Mbak Bahar. Yuk sama-sama nyanyi di Lamaton. Tolong tapi tangannya kayak gini semua baru duduk. Ini kayak gini penting untuk mengontrol kolesterol. Siap? Bu, salam Bu pilih untuk kontrol kolesterol. Habis siap? Siap. Ya lalwat kon, ya lalwat kon, ya lalwat wahai tanah airku, untuk kontrol apa Bu? Kolesterol. Anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa. Maka dulu ada tokoh pendidikan nasional. Waktu mudanya menjadi santrinya Kiai Haji Sulaiman Zainuddin. Ada seorang santri bernama Suwardi Suryaningrat. Itu santrinya Kiai Sulaiman Zainuddin Jogja. Suwardi Suryaningrat punya konsep yang bagus terhadap sistem pendidikan nasional. Maka oleh pemerintah diangkat menjadi bapak pendidikan nasional yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Itu santri Pak. Sayang sejarah Ki Hajar Dewantara sebagai santri gak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul?
yang diterangkan cuma tuturi, handayani sama fotonya ada di pasar. Ini diajar di motor itu santri Pak, ngaji kita kulit. Santrinya Kiai Sulaiman Jainuddin Kalasan Jogja. Maka Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan begini Pak, pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan sistem pondok pesantren. Kenapa? Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya serba mendukung keberhasilan pendidikan, kata Ki Hajar Dewantara. Kalau Bapak sesekali berkunjung ke pesantren, lihat saya ini, lingkungan serba mendukung keberhasilan pendidikan. Antar kamar sana lagi nyapalkan angkamutan winenwanu lintas gunung indah hijau ikom satun upaya. Kamar yang lain lagi melafalkan adamu itri suno bungut bunga soleh baik rohimukun lumut agak. Yang lain lagi melafalkan amriti ini kata asfaktiko tihi rufi wakuluan lamiyah takit lamiyah takit. Sebelah sana lagi menghafalkan alfiyah totafti alin rudanin tromut bagi fitdana wasdat wat kakir dalam bagi barang mana terbodoh. Betul? Sebelah sana menghafalkan maksud subutuha fil ibtida qabil usil kahat fiha fidal jihad ma'al kalik. Sebelah sana lagi menghafalkan iklal ro'as uhu in'ay ala wasdi if'al lu'inatir hamzatu bisar biharkatiha lilaini arikatiha ay tobi'atiha bermujawar sakit. Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan, kata biasa. Sebelah sana lagi menghafalkan Johar Maknun balaghah tingkat tinggi wal asrufil muqattafin ta'yinu patar tulis sinulimus kabin. Sebelah sana lagi menghafalkan Sulaman logika wa asrufil fasadari ta'amuli wa in badihatan falatu batili ikilah kamu zayifin sofiha li'ati kawani fahli kobi dan seterusnya. Sebelah sana lagi menghafalkan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur dan seterusnya. Yang belakang lagi menghafalkan tajwid tingkat tinggi namanya Jazariyah. Walai safil Quran min waqtin wajah wala haramin ghairu ma lahu sabab. Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan. Ujung sana lagi latihan hadroh. Betul? Lagi latihan hadroh. Kita beri sebentar ada kita teruskan.